Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nia Sukmawati dari SMA Negeri 1 Ciawi Bogor. Kali ini kita akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum, materi PPKN kelas 12 tentang kejaksaan. Materi kali ini kita akan membahas mengenai seputar kejaksaan secara umum, tugas dan wewenang, peranan, fungsi, serta kesimpulan tentang kejaksaan itu sendiri. Baiklah, pertama kita akan bahas mengenai informasi umum tentang kejaksaan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia didirikan pada tanggal 22 Juli tahun 1960. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyelidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3. Hal ini tercantum dalam pasal 3 dan 4 UU Nomor 16 Tahun 2004. Pertama, Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian, Kejaksaan Tinggi, di mana kejaksaan ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah. Kemudian, yang ketiga adalah Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota di daerah kekuasaan hukumnya, yang mana Kejari itu meliputi wilayah kabupaten atau kota madya, Kejaksaan Tinggi meliputi wilayah provinsi, sedangkan Kejagung meliputi wilayah kekuasaan negara. Adalah struktur organisasi kejaksaan. Kejaksaan diketuai oleh seorang jaksa agung RI, memiliki wakil jaksa agung, kemudian ada staf ahli, tenaga ahli, serta asisten jaksa agung. Nah, di bawahnya terdapat jaksa agung muda setiap bidang, mulai dari bidang pembinaan, intelijen, jaksa agung muda bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, kemudian bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pidana militer, bidang pengawasan, dan bidang pendidikan dan latihan. Total, jaksa agung muda ini berjumlah 8 orang. Kemudian, di bawahnya ada kejaksaan tinggi, lalu kejaksaan negeri. Berikutnya, bagian kedua membahas tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana. Kemudian melakukan penyidikan. Terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Tugas dan wewenang kejaksaan
di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Peran kejaksaan. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. 1. Menegakkan supremasi hukum. 2. Perlindungan kepentingan umum atau masyarakat. 3. Penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana keputusan pidana atau eksekutif internal. Kejaksaan Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara. Artinya, kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Sekarang kita memasuki bagian keempat, yaitu fungsi kejaksaan. Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. 1. Merumuskan kebijakan, teknik, serta kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. Kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara serta ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP. Ketiga, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan, lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dan administrasinya. Terakhir, membina kerjasama, melaksanakan, mengkoordinasikan, serta memberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung. Selain yang 4 tadi, fungsi Kejaksaan RI juga kelima, memberi sarana, konsepsi, serta pendapat atau pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang perkara tindak pidana umum serta masalah hukum lainnya dalam ranah kebijakan penegakan hukum. Keenam, membina serta meningkatkan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. Terakhir, mengamankan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung. Demikian materi kejaksaan pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah seseorang yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi dan wewenangnya serta tugas secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Demikian materi tentang kejaksaan kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.